Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Tabi pun, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Made Selini Layati dari SMP Dharma Bangsa, calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa guru harus berpihak kepada murid. Artinya, sebagai pendidik, guru harus mampu menjadikan pendidikan sebagai tuntunan untuk menuntun murid hingga sesuai dengan kodrat yang dimiliki dan juga memiliki budi pekerti yang baik. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui bagaimana cara kita menuntun, memahami karakteristik dan kebutuhan siswa, juga mampu menyeimbangkan antara karsa, rasa, dan cipta. Tujuannya agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Mereka harus mencapai keselamatan, kebijaksanaan, kemerdekaan belajar yang setinggi-tingginya diimbangi dengan budi pekerti yang baik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah anak bukanlah kertas kosong, mereka sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat anak terdiri dari kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam berarti kekuatan, potensi, atau kesadaran diri yang secara alamiah telah ada dalam diri anak. Sedangkan kodrat zaman adalah potensi atau keadaan yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, kondisi masyarakat, atau juga perkembangan zaman. Selanjutnya adalah trilogi pendidikan. Ada cipta, rasa, dan juga karsa. Di sini adalah pemikiran, perasaan, dan juga bagaimana minat anak. Setiap anak memiliki cipta, rasa, karsa yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah 3 prinsip dasarnya. Ingarso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, yang artinya sebagai pendidik, ketika berada di depan kita harus mampu memberikan contoh, teladan-teladan agar bisa membiasakan anak dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedua adalah ketika berada di tengah, kita harus bisa memberikan motivasi, menciptakan ide-ide kreatif bersama dengan murid. Dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid, itu akan dapat memunculkan ide-ide kreatif dari murid. Yang terakhir, ketika kita berada di belakang, kita akan memberikan dorongan atau menuntun mereka, memotivasi mereka agar menjadi lebih semangat dalam belajar. Selain ketiga pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tadi, ada satu lagi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang tidak kalah penting, yaitu trikon. Dalam dunia pendidikan di sekolah, haruslah sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas. Artinya, pembelajaran adalah hal yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Yang kedua adalah konvergensi, yang artinya kita bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja, sesuai dengan kodrat zamannya. Dan yang ketiga adalah konsentris, yang artinya kita bisa memasukkan budaya-budaya lokal ke dalam pendidikan agar kita bisa meningkatkan rasa budi pekerti siswa menjadi lebih baik lagi. Pendidikan juga harus memandang anak dengan penuh rasa hormat. Artinya, apapun pendapat ataupun hasil yang didapatkan oleh anak selama proses pembelajaran, kita harus bisa menghormatinya. Nah, bagaimana strategi saya dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah? Ada 7 hal atau 7 strategi yang saya lakukan untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama, menerapkan strategi 3P, penjaringan, pemetaan, dan pembinaan. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik dan juga kebutuhan siswa. Yang kedua, memberikan kesempatan berpendapat untuk membangun pemahaman sendiri. Di sini, peserta didik atau murid diberikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya tentang banyak hal. Dan yang ketiga, berpartisipasi dalam membuat kesepakatan kelas. Ini penting dilakukan
agar apapun yang terjadi di dalam kelas tidak merugikan satu sama lain dan pembelajaran akan tetap nyaman dan aman. Dan yang keempat adalah bersikap demokratis. Di sini berarti kita harus mengajak siswa untuk terus bersuara. Salah satu contohnya adalah ikut melibatkan siswa dalam pemilihan ketua OSIS di sekolah. Yang kelima, berpikir bahwa murid bukanlah kertas kosong, melainkan sudah memiliki kodratnya masing-masing. Setiap anak memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pembelajaran yang harus diberikan ke mereka juga harus sesuai dengan kodrat zaman dan juga kodrat alamnya. Dan yang keenam, memanusiakan manusia. Di sini hubungan sosial juga harus dilakukan, baik antar teman maupun antar guru. Dan yang ketujuh adalah adil pada seluruh siswa. Karena keberagaman yang ada, karakteristik dan juga kebutuhan siswa, saya harus bisa bersikap adil pada seluruh siswa. Agar tidak ada kesalahpahaman antara siswa yang satu dan juga siswa yang lainnya. Nah, berikut ini adalah foto-foto dokumentasi bagaimana cara mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Saya mengajarkan kepada siswa untuk selalu mengingat keberadaan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Pencipta. Saya juga mengingatkan bahwa hubungan tidak hanya terhadap manusia saja tetapi juga dengan alam. Membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah kodrat anak yang harus terus dikembangkan. Dan juga anak diajarkan untuk bisa bertanggung jawab membuat sesuatu dan mempresentasikannya. Anak mulai penasaran dan mengetahui bagaimana cara membuatnya. Dan juga di sini menggunakan kodrat zamannya. Zaman sekarang, anak-anak lebih tertarik menggunakan media elektronik untuk membuat tugasnya atau melakukan praktik langsung. Di sini ada banyak hal yang bisa dilakukan. Pembelajaran diferensiasi juga terjadi di sini. Ketika anak tidak bisa menggunakan media atau elektronik, maka anak boleh diperkenankan untuk membuat karyanya sendiri dengan cara manual seperti berkelompok, membuat dari clay atau juga dari stik es krim. Dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah, pastilah saya memiliki tantangan dan juga saya sudah menyiapkan solusinya. Tantangan yang pertama yang saya hadapi adalah banyaknya karakteristik siswa yang saya temukan, baik dari latar belakang, cara belajar, cara berpikir, dan juga cara berkomunikasi. Kedua, mengikuti perubahan zaman. Mengikuti perubahan zaman yang sekarang sungguhlah sangat luar biasa tantangannya. Saya harus bisa mengikuti bagaimana anak menggunakan media sosial sebagai bahan pembelajaran, mengaitkan banyak dunia-dunia maya sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga, berusaha bersikap adil ke seluruh siswa. Sebagai pendidik, saya memiliki tantangan yang besar bagaimana saya harus mengingat semua karakteristik siswa dan memperlakukan mereka seadil-adilnya, artinya berdasarkan pada karakteristik dan juga kebutuhan siswa. Dan yang keempat adalah mampu mengoperasionalkan semua perangkat teknologi masa kini. Ini pasti akan menunjang bagaimana proses pembelajaran saya menarik di dalam kelas. Lalu solusi yang bisa saya lakukan adalah melakukan pemetaan karakteristik dan kebutuhan siswa setiap kelas. Saya harus memastikan saya paham betul bagaimana karakteristik dan juga kebutuhan siswa agar penanganan atau sikap saya bisa adil ke seluruh siswa. Dan yang kedua adalah memantau perkembangan atau perubahan zaman melalui media sosial. Jelas, mau tidak mau, sebagai pendidik kita juga harus terjun ke dalam dunia anak. Kita harus melihat media sosial apa saja yang mereka gunakan dan bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, memperlakukan semua sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Dan yang keempat, mencoba semua aplikasi pembelajaran atau aplikasi pendukung lainnya dan melihat tutorialnya di internet. Ini memudahkan saya untuk membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai pendidik, kita harus paham betul
apa kodrat anak, dan juga bagaimana karakteristiknya. Agar tidak hanya pembelajaran, tetapi ekosistem dalam sekolah juga akan mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikut ini adalah satu puisi yang saya tulis sendiri untuk mengaitkan antara saya sebagai pendidik dan juga murid saya. Karya ini saya beri judul Aku dan Mereka. Mereka tak sama, memiliki cita yang berbeda. Setiap jiwa penuh dengan gelora, menari di antara asa dan realita. Mereka begitu berharga. Ketidaktahuan harus dimusnahkan. Tuntunan harus ditegakkan. Menuntun adalah kewajiban. Aku ada. Menuntun mereka dengan pendidikan. Dengan penuh kepercayaan, keselamatan dan kebahagiaan akan jadi kenyataan. Asa, karsa, dan cipta. Bahagia dan merdeka. Harapan untuk belajar sepanjang hayat. Rintangan dan beda zaman tak akan menjadi penghambat. Aku dan mereka akan terus semangat. Demikian demonstrasi kontekstual saya. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak. Terima kasih. Salam dan bahagia. Salam Guru Penggerak.